Shalom untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yaitu Cindy Sisiliana Pitupulu, saya ini Ceburu Bukit, Jody Holong Saragi dan Yan Prando Sembiring dengan mata kuliah homiletika dengan dosen pembimbing Dr. Ramli Harahap. Di sini kami dari tingkat 3 Pak yaitu dengan materi kita hari ini khotbah ekspositori. Di dalam pembahasan kita kali ini saya akan membahas terlebih dahulu yaitu arti khotbah di dalam gereja. Kata khotbah berasal dari bahasa Arab khutbah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata khotbah, berarti penjelasan mengenai ajaran agama atau sikap yang saleh, benar dan baik menurut ajaran agama. Bahan penjelasan itu bisa berasal dari kitab suci, doktrin, tradisi sebagai dasar jawaban bagaimana orang hidup menurut ajaran agama, dan khotbah di dalam gereja selalu berada di dalam lingkup upacara liturgis. Khotbah dimengerti sebagai suatu pengajaran mengenai iman sebagai pendengar atau jemaat memahami suatu masalah dengan jelas. Di dalam gereja evangelis atau injili, khotbah itu mempunyai tempat yang sentral karena tugas gereja yang utama ialah mengabarkan firman Tuhan di dalam dunia. Dan di dalam perjanjian baru nampak bahwa Yesus Kristus sendiri menganggap hal mengajar orang sebagai tugasnya yang paling penting, terdapat di dalam Markus 1 ayat 38 sampai 39. Di samping itu, ia menyembuhkan orang sakit dan membuang setan-setan. Akan tetapi hal itu dianggap sebagai tanda-tanda saja yang mengiringi pekabaran Injil sambil meneguhkannya. Terdapat juga di dalam kitab Markus 16 ayat 20. Dan di sini Paulus di dalam surat-suratnya membedakan beberapa macam karunia, misalnya berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu di dalam 1 Korintus 12. Semua karunia itu ada di sidang jemaat. Tetapi yang paling terpenting tugas utama jemaat adalah pekabaran Injil, dan mengenai Paulus sendiri, dia mengaku sebab Kristus mengutus aku bukan karena untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil di dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Di sini setelah kita mengetahui arti khotbah di dalam gereja, kita masuk yang kedua. Apakah yang dinamakan dengan berkhotbah? Berkhotbah yaitu memberitakan kabar kesukaan dilakukan oleh seorang manusia dan ditujukan kepada sesamanya. Terdiri dari dua unsur yaitu manusia dan berita, kepribadian dan kebenaran. Memberitakan Injil secara tertulis, misalnya dengan surat selebaran atau buku-buku, itu bukan dinamakan berkhotbah, karena tidak boleh dikatakan berkhotbah jika yang diberitakan bukan Injil ataupun bukan berita Injil, yaitu kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Alkitab dan secara istimewa dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Setelah kita mengetahuinya, lalu kita masuk apakah yang dinamakan pengkhotbah. Pengkhotbah orang yang dikhususkan oleh Allah untuk melakukan pemberitaan Injil adalah orang yang menerima kebenaran daripada Allah dan menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Ia berbuat bersama-sama dengan Allah oleh karena manusia dan berbuat bersama-sama dengan manusia oleh karena Allah. Lalu kita masuk pengertian khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori adalah suatu komunikasi ide Alkitab yang diambil dari penafsiran yang benar, dikemas dalam bahasa masa kini, diterapkan dan disampaikan oleh pengkhotbah kepada pendengar dalam kuasa Roh Kudus. Khotbah ekspositori juga adalah khotbah yang isi utamanya merupakan eksposisi Alkitab atau khotbah yang mendapat pembagian isi khotbah dan mendiskusikannya dari bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah. Di dalam praktiknya, butir utama isi khotbah dan subbutirnya seringkali berasal dari bagian Alkitab itu. Dengan kata lain, seluruh isi pikiran khotbah itu berasal dari Alkitab. Di sini juga khotbah ekspositori ataupun bisa disebut juga dengan khotbah bentuk homili atau masa kini. Itu juga sering disebut dengan khotbah ekspositori. Yaitu yang mengkomunikasikan firman Allah berdasarkan isi teks Alkitab. Penafsirannya tidak boleh menyimpang dari arti yang sebenarnya atau literatis yang dimaksudkan Allah kepada penulis kitab suci dalam konteks sejarahnya dan bagaimana teks firman Allah itu bermakna bagi si pengkhotbah secara ekstensial serta dikenakan menjadi sapaan firman Allah bagi konteks pekabaran firman Allah pada masa kini dalam kuat kuasa pertolongan Roh Kudus dapat melakukan lebih daripada apa yang pengkhotbah tidak mungkin melakukannya dan juga melakukan lebih daripada apa yang pendengar tidak dapat melakukannya. Dan itulah batas khotbah. Secara khotbah ekspositori, yang pertama ialah Ezra dalam perjanjian lama yang menyampaikan khotbah ekspositori ialah Ezra dalam Nehemia 8 ayat 9 sampai 10. Di sini dapat kita lihat Ezra sedang menyampaikan pesan Allah. Di sini kita tahu bahwa secara konkret Ezra berkhotbah.
tetapi dia memilih teks, menafsir teks, dan mungkin ia menerapkan teks itu ke dalam kehidupan rakyat. Oleh karena itu, kalau kita membahas seterusnya, khotbah itu membawa Alkitab akibat, yaitu rakyat mengambil keputusan untuk memperoleh kehidupan mereka. Yang kedua ialah Tuhan Yesus. Dalam perjanjian baru kita sulit menemukan bahwa Yesus adalah pengkhotbah eksipostori. Dalam Lukas 4 ada khotbah yang disebut khotbah pertama Yesus, yaitu disampaikan di rumah ibadat Nazaret. Di sini kita tidak bisa melihat aliran secara keseluruhan dengan teliti. Tuhan Yesus membaca Alkitab dan menyampaikan firman dengan dasar Alkitab yang dibaca. Yang ketiga ialah Rasul Paulus. Pada zaman Rasul Paulus kita dapat melihat semangat dan bentuk khotbah eksipositori yang konkret. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-4. Di sini firman yang menarik perhatian kita ialah ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci, ia menerangkannya. Setelah membaca Alkitab berarti bukan hanya menyampaikan teori atau filsafnya sendiri, tetapi ia menerangkan Alkitab yang dibacakan itu. Paulus memilih teks secara konkret dan menafsirkan, menerapkan itu kepada Kristus dan mengambil kesimpulan. Kemudian hal itu tersebut menghasilkan tanggapan iman. Yang keempat ialah aliran Antioquia. Melalui pelajaran sejarah penafsir Alkitab, ketegangan antara prinsip penafsiran secara alurgi dan prinsip penafsiran secara tata bahasa secara sejarah ditimbulkan oleh pertentangan antara aliran Alexandria dan Antioquia secara terus-menerus. Oleh sebab itu prinsip penafsiran Alkitab dikembangkan. Yang kelima ialah orang-orang yang revolusioner. Khotbah ekspositori pada dasarnya dimulai secara terbuka oleh orang-orang revolusioner, baik dalam kasus Luther atau Calvin, maupun oleh pengkhotbah tanpa dari mereka yang menganut aliran pembaptisan ulang. Semua itu para penafsir yang setia dengan teks Alkitab. Yang keenam ialah para reformator, orang-orang Injil, Puritan, dan pengkhotbah baptisan. Pada zaman modern ini, kelompok yang menekankan khotbah eksipositori yang kebanyakan pengkhotbah reformator dan orang-orang Injili. Kita dapat mengatakan mereka lah orang-orang yang membuat sejarah dan tradisi khotbah eksipositori. Yang ketujuh ialah keadaan sekarang dan harapan masa depan bagi khotbah eksipositori. Khotbah eksipositori menjadi aliran adalah kejadian yang sangat baru, yaitu sejarah selama 30 tahun belakang ini. Sementara aliran tafsiran Alkitab Injili dibentuk dan teori hermeneutik yang berpandang Injili mulai disusun. Sekaligus khotbah ekspositori juga dimulai disusun. Baiklah, kita akan masuk dalam bagian-bagian dari khotbah ekspositori. Nah, dalam berkhotbah tentu ada suatu bagian-bagian yang menjadi panduan bagi kita dalam memberikan satu gambaran khotbah yang akan kita sampaikan kepada para pendengar. Suatu bagian-bagian khotbah yang disusun secara sistematis dan akurat, maka penyampaian khotbah yang akan kita sampaikan akan lebih terperinci dan terperolah melalui berbagai bagian khotbah yang akan kita sampaikan. Lalu apa saja yang menjadi bagian-bagian khotbah itu? Nah, yang pertama yaitu judul atau topik. Dalam berkhotbah memerlukan satu judul atau disebut dengan topik yang menjadi titik fokus dalam melakukan khotbah. Dalam judul atau topik khotbah itu haruslah menarik bagi para pendengar, karena topik pembahasan dari berkhotbah akan menjadi suatu pendekatan dalam penyampaian pesan khotbah yang akan kita ungkapkan sesuai dengan nats khotbah yang kita sampaikan. Nah, dalam berkhotbah, dalam menentukan topik, hendaknya diperlukan satu pemikiran yang mendalam dan meluas dalam menentukan topik, karena judul atau topik akan menimbulkan satu keterkaitan tersendiri bagi para pendengar dalam kehidupannya. Karena itu, judul harus menarik bagi mereka dan berhubungan dengan minat kebutuhan bagi para pendengar yang menghasilkan suatu keterikatan dalam mengikuti satu khotbah yang akan kita sampaikan. Nah, topik itu akan menjadi dasar dalam berkhotbah sesuai dengan nats yang akan kita khotbahkan, dan terciptalah suatu bagian khotbah yang memiliki satu kesatuan yang terstruktur. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pendahuluan. Bagian kedua khotbah ini ialah pendahuluan. Jika topik harus menarik bagi para pendengar, maka pendahuluan harus bersifat mengajak, dalam arti mempersiapkan hati pikiran dalam menerima khotbah yang akan kita ajakkan dalam pembukaan kata lewat suatu pendahuluan. Nah, tentu dalam hal pendahuluan, yaitu mengajak bagi para pendengar dalam pada pokok-pokok pembahasan. Dalam arti pendahuluan itu menjelaskan hubungan topik dengan situasi saat itu, mulai dari pendengar hingga nas Alkitab. Yang ketiga yaitu pokok-pokok utama. Dalam pokok utama menyangkut satu kalimat keterangan dari suatu pokok pembahasan yang akan dikhotbahkan. Dalam kalimat keterangan itu mencakup suatu penjelasan subtopik yang dibahas, mencakup analisa Alkitab, yang rinciannya dari Alkitab. Oleh karena itu, pokok utama haruslah berdiri sendiri, dalam arti tidak boleh kalimat yang sudah dijelaskan ulang dalam kalimat yang sama. Itu akan membuat para pendengar menjadi tidak mengerti karena kalimat sebelumnya sudah dijelaskan lebih dahulu. Nah, pokok utama ini hendaknya memiliki tekanan inti yang sesuai dengan tujuan dari baik pendengar maupun pengkhotbah, agar para pendengar merasakan suatu perkembangan topik yang sedang dibahaskan. Akan tetapi, kesejajaran antara pokok utama dengan topik yang dibahas haruslah disejajarkan dengan atau ditopangkan oleh firman Allah dengan mengutip langsung ayat-ayat Alkitab yang menghasilkan suatu penekanan pokok-pokok utama pada pembahasan itu. Nah, jadi dalam penekanan itu harus jelas, logis, dan dapat dibuktikan dari ayat Alkitab yang akan kita hubungkan. Nah, yang ketiga yaitu sub pokok. Sub pokok merupakan suatu keterangan khusus dari pokok utama, yaitu mengungkapkan kebenaran-kebenaran penjelasan dari pokok utama. Jika pokok utama itu adalah suatu keterangan umum dalam topik pembahasan, maka sub pokok itu mengungkapkan penjelasan atau prinsip yang tersirat dalam pokok utama itu. Subtopik inilah yang akan menjelaskan dari pokok utama itu melalui satu kalimat pelengkap yang didukung dari judul perikop yang akan kita khotbahkan. Nah, yang kelima yaitu ilustrasi. Tentu jika hanya kalimat pelengkap atau kalimat penjelasan saja dalam hal berkhotbah, maka khotbah sedikit kurang dimengerti dengan cepat dalam hal menanggap yang menjadi inti yang kita khotbahkan. Maka para pengkhotbah menggunakan suatu ilustrasi dari setiap kalimat penjelasan yang sedang dikhotbahkan. Nah, ilustrasi itulah yang merupakan suatu keterangan khusus dari pokok utama, yaitu mengungkapkan kebenaran-kebenaran penjelasan dari pokok utama. Jika pokok utama itu adalah suatu keterangan umum dalam topik pembahasan, maka subpokok itu mengungkapkan penjelasan atau prinsip yang tersirat dalam pokok utama itu. Subtopik inilah yang akan menjelaskan dari pokok utama itu melalui satu kalimat pelengkap yang didukung dari judul perikop yang akan kita khotbahkan. Nah, yang kelima yaitu ilustrasi. Tentu jika hanya kalimat pelengkap atau kalimat penjelasan saja dalam hal berkhotbah, maka khotbah sedikit kurang dimengerti dengan cepat dalam hal menanggap yang menjadi inti yang kita khotbahkan. Maka para pengkhotbah menggunakan suatu ilustrasi dari setiap kalimat penjelasan yang sedang dikhotbahkan. Nah, ilustrasi itulah yang sering diingat bagi para pendengar. Oleh sebab itu, maka kita memilih suatu ilustrasi yang sesuai dengan kalimat penjelasan yang akan kita khotbahkan. Tapi ilustrasi itu haruslah diperhatikan agar ilustrasi itu tidak menyimpang dari tujuan pesan yang hendak kita sampaikan, mudah dimengerti, masuk akal, dan tentunya menyenangkan dalam menyampaikan suatu ilustrasi. Nah, bagian yang terakhir dari bagian berkhotbah yaitu kesimpulan. Nah,
Akan terlihat aneh jika dalam hal kita berkhotbah tidak ada suatu kesimpulan terhadap khotbah yang sudah kita terapkan kepada para pendengar. Maka kesimpulan diperlukan menjadi tindakan yang bisa diterapkan dalam kehidupan bagi para pendengar atau refleksinya bagi dia dalam mendengarkan suatu khotbah yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kesimpulan harus disampaikan secara terarah dengan penjelasan yang kita sampaikan selama berkhotbah. Dalam arti selama berkhotbah, para pendengar harus merasa bahwa kesimpulan itu untuk dirinya dalam mendengarkan. Sehingga dari kesimpulan itu menghasilkan suatu tindakan dan tekad dalam suatu untuk tindakan bagi dia terhadap kesimpulan yang akan kita sampaikan. Ada beberapa ciri-ciri khotbah expository menurut Gulson. Yang pertama ialah khotbah expository didasarkan pada nats Alkitab yang lebih panjang dari 2 ayat. Yang dilandaskan oleh Alkitabiah dalam perjanjiannya ini dilakukan untuk menghindari suatu kejanggalan dalam pendengar saat melihat kebuktian yang berdasarkan Alkitab. Selanjutnya dalam khotbah expository, orang-orang pokok-pokok besar dan pokok-pokok kecil harus berhubungan pada nats khotbah yang disampaikan agar khotbahnya dapat membangun suatu struktur yang hidup dan membangun. Yang ketiga ialah khotbah expository menerangkan arti utama atau arti dasar nats yang disampaikan lewat suatu pembukaan dan penyampaian gagasan ide pokok yang akan dijelaskan. Khotbah expository menghubungkan arti nats dengan konteks yang mencakup teks Alkitab dan konteks hubungan masa kini bagi para pendengar. Selanjutnya, khotbah expository memanggil secara lebih rinci dan mendalam suatu kebenaran dari nats dengan bukti-bukti yang akurat dan dalam nats. Yang terakhir ialah khotbah expository mengembangkan kebenaran-kebenaran kekal dan pemikiran yang logis dan kreatif dalam menemukan suatu kebenaran yang dinyatakan lewat suatu ilustrasi untuk menolong para pendengar. Baiklah, kita akan masuk dalam sifat-sifat dalam khotbah expository. Nah, menurut Walter L. Lippert menyebutkan ada 4 sifat yang harus ada jika khotbah ingin disebut sebagai khotbah expository, yaitu yang pertama, ada pertanyaan yang jelas tentang ide-ide pokok yang sungguh diambil dari sebuah teks atau nats. Dalam arti dalam berkhotbah ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konteks tema yang diambil dari nats Alkitab, lalu dijelaskan dengan pokok-pokok ide dari nats yang kita ambil yang menghasilkan sebuah kalimat penjelasan dari pertanyaan itu. Nah, yang kedua yaitu struktur khotbah. Struktur khotbah itu harus menuruti suatu struktur teks atau natsnya. Dalam berkhotbah juga mempunyai suatu jantung dalam berkhotbah. Itulah dinamakan struktur yang akan memandu dalam menyampaikan berkhotbah. Hendaknya struktur itu memiliki suatu fondasi yang kuat. Dengan fondasi yang kuat itu menghasilkan suatu bangunan yang kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Begitu juga dengan hal berkhotbah, harus mempunyai suatu struktur yang kuat agar khotbah itu tetap hidup dalam penyampaiannya. Nah, yang ketiga yaitu walaupun bersifat alkitabiah, khotbah expository ini harus juga diterapkan secara relevan untuk jemaat modern. Harus bisa dihubungkan dengan konteks masa kini dan disampaikan secara alkitabiah dan tentunya memiliki suatu inti dan efektif didengar bagi para pendengarnya. Nah, yang keempat yaitu ide garis besar penerapan ilustrasi-ilustrasi dan penegasannya harus bersatu dan bekerja sama dengan teks khotbah dan menghasilkan suatu inti dari khotbah yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu harus disusun secara konkret dan dihubungkan terhadap suatu unsur antara garis besar penerapan dan ilustrasi dalam khotbah yang akan disampaikan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah persiapan khotbah ekspositori. Di sini kami menemukan 3 langkah di dalam persiapan khotbah ekspositori tersebut. Nah, yang pertama adalah pengumpulan data. Data pendahuluan adalah satu hal yang mutlak diperlukan untuk memahami satu perikop. Sumber utama adalah Alkitab. Lebih baik Alkitab yang dilengkapi dengan referensi silang dan catatan di tepi halaman. Kemudian sediakan konkordansi Alkitab, kamus Alkitab, atlas Alkitab, dan tafsiran Alkitab. Catatlah hal-hal yang mempunyai arti untuk bahkan di antara fakta-fakta yang terhimpun. Nah, kita masuk langkah yang kedua adalah analisis perikop. Nah, dalam analisis perikop ini, buatlah singkat dari ayat-ayat Alkitab untuk menemukan pola struktural. Dalam ayat-ayat yang bersifat mendidik atau bukan bersifat cerita, analisisnya sering dapat dikembangkan menjadi garis besar khotbah dengan memberikan judul, pengantar, dan kesimpulan serta penjelasan melalui proses-proses retorika. Nah, analisis yang cermat biasanya akan mengungkapkan tekanan utama dan berita utama dari perikop itu. Akan tetapi, mungkin juga perikop itu mengandung makna-makna lain yang juga cukup penting untuk dikembangkan dalam sebuah khotbah. Banyak perikop yang sulit dibedakan mana tekanan utama, di mana yang kedua. Jadi satu perikop dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu garis besar khotbah. Nah, jika dalam analisis tidak dapat ditemukan garis besar khotbah, ambillah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tanyakanlah apakah pelajaran atau kebenaran kekal yang tersurat atau tersirat dalam perikop ini. Nah, di dalam beberapa perikop cerita, unsur pendidikannya sangat menonjol. Dapat kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-9 dengan pernyataan yang jelas tentang kebenaran yang abadi. Jika tidak ada kebenaran yang tersurat, carilah kebenaran yang tersirat, karena dalam cerita lebih banyak tersirat daripada tersurat. Nah, di samping kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik, dapatlah pula dilakukan pengamatan-pengamatan atau sesekali ditemukan bahan yang bermanfaat melalui saran retorika. Seperti dalam Kejadian 43 ayat 11, bawalah sedikit madu yang dipakai dalam khotbah topikal. Tetapi jika pemikiran adalah hasil saran retorika, pendeta perlu menjelaskannya kepada jemaatnya supaya ia tidak dituduh tidak tahu atau tidak jujur. Jelas dijelaskan di sini bahwa saran retorika bukanlah penjelasan atau eksposisi, maka dari itu jika kebenaran tidak jelas tersurat atau tersirat, hendaklah berhati-hati. Nah, yang kedua itu tandailah setiap pelajaran atau kebenaran kekal dengan kata kunci. Di sini kata kunci merupakan jembatan untuk beralih dari tesis ke pokok-pokok utama di dalam garis besar. Lalu kita masuk yang ketiga, carilah pokok-pokok atau pelajaran-pelajaran yang paralel atau searah, sejajar, sejalan, dan serupa yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Yang keempat, carilah prinsip umum yang dinyatakan oleh pokok-pokok yang paralel tadi yang mengikat pokok-pokok itu. Inilah tesis, dalil, penegasan, pernyataan, atau ide utama Anda. Nah, yang kelima, tentukanlah subjek atau pokok Anda. Ciptakan judul khotbah. Dalam hal ini pokok khotbah belum tentu menjadi judul khotbah. Misalnya judul khotbah kebahagiaan yang utama, tetapi pokoknya adalah memberi. Nah, tesis untuk khotbah mungkin lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pokok adalah suatu hal yang harus dibahas dan dipahami oleh pengkhotbah. Tesis dari khotbah itu merupakan apa yang dikatakan oleh topik khotbah tersebut. Lalu yang keenam, siapkan pendahuluan dan kesimpulan khotbah. Lalu yang terakhir adalah kembangkanlah garis besar dengan bantuan sarana-sarana homiletika. Kita masuk ke dalam kecaman-kecaman terhadap khotbah ekspositori. Yang pertama ialah menjemukkan. Seringkali seorang pengkhotbah ekspositori tampak sekadar mengutarakan ulang-ulang kisah-kisah Alkitab meskipun secara ayat demi ayat dalam bahasa atau bentuk lain. Secara khusus hal ini tampak khotbah yang didasarkan pada nats. Celakanya, ulasan nas yang panjang ini dirasakan tidak bermakna dan tidak bermanfaat oleh para pendengar atau jemaat. Yang kedua ialah tidak relevan. Ada yang menilai khotbah ekspositori tidak lain adalah khotbah yang isinya hanya memberikan informasi. Para pendengar disibukkan dengan pertanyaan. Apa arti nats pada masa nats itu ditulis? Apa yang dipercaya oleh orang-orang Israel atau para penulis tulisan itu? Namun mereka tidak menampakkan jawaban. Apa arti nats itu bagi saya? Apa yang harus dilakukan menurut nats ini? Seringkali pengkhotbah dianggap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak ditanyakan oleh pendengar masa kini. Yang ketiga ialah monoton. Tidak ada dinamika dalam khotbah ekspositori, baik dari segi isinya yang berdampak pada segi penyampaiannya, juga tidak ada peralihan yang menunjukkan poin-poin. Tidak ada klimaks, tidak ada permulaan dan akhir yang disengaja. Selanjutnya tidak terbentuk.
Ketika disampaikan oleh sebagian pengkhotbah, khotbah ekspositori cenderung tidak terbentuk, tidak memiliki rangka dan struktur yang logis dan sistematis, kecuali sekedar uraian ayat demi ayat. Yang kelima ialah terlalu panjang. Karena khotbah ekspositori harus melibatkan banyak ayat, tampaknya tidak ada khotbah yang lebih panjang daripada khotbah ekspositori. Yang keenam ialah karena melibatkan perikop penuh dan tidak memberikan suatu ayat pun terlewatkan. Khotbah ekspositori terasa selalu syarat dan dengan rincian. Ada pengkhotbah ekspositori yang bertindak tidak bijaksana dengan menumpukannya semua materi dan informasi yang ia dapat dan hasil eksposisinya ketika berkhotbah. Baiklah, kita akan masuk dalam kelebihan khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori ini memuat suatu isi yang alkitabiah yang memiliki suatu kesatuan yang terstruktur dan ditopang melalui firman Tuhan, yang nantinya akan menghasilkan suatu santapan rohani bagi para pendengar lewat penyampaian khotbah yang alkitabiah. Nah, dalam kelebihan ini, khotbah ekspositori melakukan satu kebenaran-kebenaran yang membangun dalam teks Alkitab. Khotbah ekspositori ini dalam penyampaiannya bukan tentang beberapa ayat secara terpisah-pisah atau terpenggal-penggal, tetapi pembawaannya membawa pendengar kepada pengetahuan dan pemahaman Alkitab yang luas dan mendalam. Nah, itu kelebihan dari khotbah ekspositori. Sekarang kita akan melihat apa kelemahan dari khotbah ekspositori ini. Salah satu cara penyampaian khotbah ekspositori yang buruk yang dihasilkan hanya dari eksposisi murni atau eksposisi umum yang dikemukakan oleh Rotisberger adalah perikop yang diterangkan secara ayat demi ayat, yang cara penyampaiannya secara bertele-tele, tidak terbentuk dan tidak berfokus. Hanya ada sedikit upaya yang dilakukan untuk membuat bagian-bagian utama, dan lebih sedikit upaya untuk membuat sub-sub bagian di bawah semua bagian utama. Nah, menurut Rotisberger ini, cara ini memang perlu dalam eksposisi atau eksposisi murni, tetapi dalam khotbahnya agaknya membosankan bagi para pendengar. Penyampaian khotbah hasil eksposisi ayat demi ayat menyebabkan suatu desain khotbah ekspositori ini cenderung tidak jelas. Akibatnya khotbah lemah dan bagi para pendengarannya memiliki suatu substansi khotbah yang kurang diingat. Kita masuk ke dalam contoh khotbah ekspositori. Nats, Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Tema peperangan rohani. Intro, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara otomatis ia masuk dalam peperangan rohani. Kalkun, paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam peperangan rohani. Kalper, mari kita perhatikan 3 hal dalam peperangan rohani. Garis besar. Yang pertama, semangat juang orang Kristen dalam peperangan rohani, ayat 10 sampai 14a. Yang kedua, perlengkapan orang Kristen dalam peperangan rohani, ayat 14 sampai 17. Yang ketiga, peranan doa dalam peperangan rohani terdapat dalam ayat 18.